Hujan deras mengakibatkan sejumlah titik di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah tergenang air. Ya, ketinggian air bervariasi pemirsa antara 20 cm hingga mencapai 50 cm. Tidak hanya di Kendal pemirsa, banjir juga meluas hingga Kecamatan Pendurungan, Semarang. Hujan deras mengakibatkan sejumlah titik di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah tergenang air. Ketinggian air antara 20 cm hingga mencapai 50 cm. Sejumlah pedagang di Pasar Cilandak, Kendal, Jawa Tengah panik saat air Sungai Aji masuk ke dalam pasar. Selain di Pasar Geladak, banjir juga menggenangi sekitar Jalan Raya Skopek di Tugu Brimob. Ketinggian air di wilayah ini berkisar antara 30 hingga 50 cm. Genangan juga terlihat di perumahan belakang Pasar Kaliwungu. Wilayah ini kerap menjadi langganan banjir karena saluran irigasi yang tidak kuat menampung. Tidak hanya di Kendal, banjir juga meluas hingga Kecamatan Pendurungan, Semarang. Hujan yang mengguyur cukup lama pada Selasa pagi membuat sejumlah tempat di kota Semarang kembali terendam banjir. Jalan Syuhada, Kecamatan Pendurungan banjir mengenang hingga 30 cm sehingga mengganggu aktivitas warga yang ingin bekerja. Tidak hanya di jalan, air bahkan sudah masuk ke pekarangan rumah warga. Menurut warga, ini merupakan banjir yang cukup besar karena masuk ke permukiman. Warga pun mengeluhkan drainase yang buruk dan meminta pemerintah kota Semarang segera memperbaikinya. Informasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Militer Kupang kembali gelar sidang terbuka atas kematian almarhum Prada Lucky Namo. Ya, 17 terdakwa dihadirkan dalam satu berkas perkara. Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali menggelar sidang terbuka dalam perkara kematian almarhum Prada Lucky Namo. Pengadilan menghadirkan 17 orang terdakwa dalam satu berkas. Masing-masing adalah Sertu Thomas Desambris Awi CS. Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim menunda sidang untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi. Keluarga korban yang hadir langsung meneriaki para terdakwa saat digiring keluar ruang sidang. Beta pana dia niaya, beta pana kalau mati di medan perang beta terima. Beta pana niaya dibunuh itu biadab dong. Sidang hari ini itu adalah pembacaan dakwaan karena penasihat hukum dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau versi, kemudian sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Selain itu, Ibu Prada Lucky meminta majelis hakim memberikan hukuman seberat-beratnya dan pemecatan dari TNI. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Emma Suni Ainis melaporkan. Sidang kasus kekerasan seksual yang dilakukan Dr. Priguna Nugraha Pratama memasuki babak tuntutan dari JPU. Ya, Priguna dituntut 11 tahun penjara. Sidang yang digelar tertutup dipimpin Majelis Hakim Lingga Setiawan. Akhirnya Priguna dituntut 11 tahun penjara. Priguna tersangka pencabulan terhadap 3 orang pasien RSHS pada Maret 2025 lalu. Priguna didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kuasa hukum terdakwa mengatakan akan melakukan nota keberatan. Menurutnya, ada satu uraian yang tidak dibacakan JPU pada pembacaan tuntutan. Tadi dari surat tuntutan jaksa penuntut umum sih saya lihat dan saya dengar sekilas itu masih ada beberapa hal yang memang fakta di persidangan yang belum diurai oleh penuntut umum, sehingga kami nanti diberikan kesempatan pada saat nota pembelaan ini kami akan menyampaikan hal-hal tersebut ya di nota pembelaan, sehingga akhirnya kami berharap akan ada keputusan yang seadil-adilnya ya diberikan ya, yang bermanfaat buat semua pihak di sini. Sementara sidang akan dilanjutkan Kamis pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Terbukti bersalah Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Today. Kasus hukum dan politik
politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Gue Maya, gue berjiwa positif. Gue akan mendapatkan cinta sejati gue malam ini. Gue harus segera menemukan jodoh. Dan yang paling penting nih, harus sesuai sama kriteria zodiak. Kita susun strategi cari jodoh. Kalau lo bisa dilahirkan kembali, lo mau pilih jadi zodiak apa? Program berita teraktual Prime Time. Kita ke informasi musibah banjir, pemirsa. Tingginya intensitas hujan di wilayah Demak membuat banjir di jalur Pantura pada Selasa malam kian parah. Genangan air terlihat semakin tinggi di jalur Pantura Demak usai diguyur hujan pada Selasa malam. Sejumlah kendaraan yang melintas dilaporkan mogok. Antrean panjang kendaraan pun membuat jalur Pantura Demak macet hingga 5 km. Petugas yang bersiaga di lapangan pun menghimbau agar pengguna jalan untuk melewati jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Hujan deras selama 3 jam membuat kota Semarang kembali dikepung banjir. Ya, ini sudah sepakan jalur Pantura dan permukiman warga ini terendam banjir. Banjir masih merendam jalur Pantura, tepatnya di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Dalamnya banjir membuat sejumlah kendaraan kecil tak bisa melintas dan harus memutar untuk mencari jalur alternatif. Hanya kendaraan besar dengan sasis yang tinggi yang bisa melintas. Selain merendam jalan raya, banjir juga meluas ke permukiman warga. Salah satunya di perumahan Geria Dempel Baru, Mukti Harjo Kidul, Semarang, Jawa Tengah. Pasca diguyur hujan selama 3 jam, ketinggian banjir yang awalnya sempat surut, kini mencapai sekitar 70 cm. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu. Banjir yang masuk rumah membuat warga juga harus menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Ini banjir sejak tadi pagi ya Mas ya, karena tadi pagi tuh hujan cukup deras sekali, lumayan lama. Terus apa namanya? Dibandingin yang sebelum-sebelumnya sih Mas, lebih tinggian ini gitu. Meski cukup dalam, warga masih bertahan di dalam rumah sambil berharap banjir bisa segera surut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Apranto, iNews melaporkan.